biasa, rambutnya itu cuma gondrong gini. Yang hitam. Ya hitam. Kalau yang biru itu naik. Mungkin ada kayak energi listriknya ya. Dulu naik dulu. Kayak kesetrum dulu. Kayak kalau jalan itu kayak ada petir-petirnya gitu. Area ini pernah diterjang lahar dingin ketika peristiwa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Termasuk dengan bangunan 2 lantai yang kami singgahi kali ini. Terkubur oleh pasir termasuk juga mobil yang terparkir di dalamnya. Semenjak saat itu tempat ini dibiarkan kosong hingga konon makhluk gaib mendiami tempat ini. Penampakan sosok mistis seringkali disaksikan penduduk ketika melewati bangunan mistis terutama di bagian lantai 2. Apa kabar Mas? Ya sehat. Alhamdulillah. Namanya siapa Mas? Arif Mas. Mas Arif. Iya. Ini yang merekomendasikan tempat ini ya? Iya betul. Karena udah lama terbengkalai sejak erupsi Merapi sampai sekarang belum dibangun. Terus ada kejadian apa Mas yang pernah Anda rasakan atau dulu pernah kesini? Pernah gambar di sini. Rasanya nggak enak sih Mas. Gak enaknya? Apakah ada penampakan atau? Nggak lihat sih Mas, tapi hawanya itu berbeda masuk ke sini dulu. Terus selama ini apakah tempat ini masih kosong? Iya, udah dari tahun 2010 sampai sekarang ya Mas. Udah 10 tahunan lebih, 14 tahunan, hampir 15 tahun. Kosong. Kosong 15 tahun. Iya. Pernah ditampai sesosok atau mungkin Anda sendiri pernah punya pengalaman mistis di daerah sini? Pernah sih. Pada suatu malam saya lewat jam 2. Saya melihat sosok tanpa kepala itu berjalan ke arah ke barat. Saya lagi pulang main, terus saya sadar-sadar tuh udah di jauh, tadi kok nggak ada kepalanya gitu. Bajunya apa Mas? Merah. Seperti wanita atau laki? Laki-laki. Oh laki-laki. Laki-laki di rumah ini atau di luar? Bukan, di luar, di jalan. Tapi pendek sih. Tidak begitu tinggi ya? Enggak pendek. Kalau yang di rumah sini, pengalamannya waktu membuat mural gimana? Kalau di tampaknya sih belum, cuman hawanya yang berbeda aja. Oh, hawanya berbeda. Jadi dingin terus berubah menjadi panas? Iya, panas. Sumpah. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya. Bergabung dengan Irrational TV. Malam Sobat Irrational dimanapun Anda berada, kembali dalam channel kesayangan kita Irrational TV ya. Oke, kali ini kita berada di mana tadi? Kita di daerah mana ini ya? Magelang atau perbatasan mana? Jadi lokasinya ini kali ini makanya rumah tengah aja, tapi sudah pernah erupsi Merapi ya. Sebenarnya sudah kayak gini dibangun, tapi belum pernah ditinggali konon seperti itu. Tadi informasi seperti itu. Tapi sudah sama sekolah sudah ya, dan pernah jadi gudang menyimpan alat-alat berat. Dan sekarang memang
kita langsung Tadi Mas Adi udah masuk. tidak ada. Apa yang diajarkan? Pertama sih nggak cuma bagian pada atasnya sudah ada. Udah rasakan Ya pokoknya nggak nampak cuman sempat seperti ini. kita di lantai ya, di bawah dulu. Ya kalau teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Oke, dan jangan lupa punya Mas Adi. Ya ada cara Nah itu kok nggak aktif Mas. ya langsung Pak. Oke kita sudah bisa ya. Kita sudah masuk di ruangan yang pertama ya. Ini tampaknya mau dibangun kayak dapur. Kayak ya, sahabat ke sini mungkin kompornya tidak belum jadi. Nah, kita ini berdiri di kayaknya iya tertutup lampu ya. Sudah lama sekali ini. Nah, ini lumayan bener. Karena memang ini lokasinya tidak jauh dari Gunung Merapi. Oh iya. Padahal tahun berapa itu terakhir? 2010 loh. Nah kira-kira tadi waktu Mas Andi explore di YouTube-nya Mas Andi merasakan atau sampai melihat? Oh iya tadi ada sini. Cuman ya bisa masuk ke ruang itu sebetulnya namanya seperti semacam kita kena angin. Kena angin Ya seperti itu. Cuman suhunya agak panas Pak. beda dengan yang sini. Tidak, jadi anginnya kan kalau hujan dingin. Ya, Nah itu kayak hawa panas seperti itu. namanya Ada di lantai atas. kita trekking ke sana dulu. Boleh sih. Ini kan ada dua ruangan ya. Ruangan ya, bisa aja. Kalau kita nyorot sini kan banyak maletnya ini. Kasihan mereka. Kita di sini. Mungkin ini kamar. Oh, yang kamar. Ini di ruangan yang kedua masih di lantai bawah. Kita sudah merasakan beda ya, padahal baru berapa langkah. Tapi kalau di sini kebanyakan lantai yang menunggu di sini di belakang kita ini wanita, terutama di kanan saya. Ya, sebelah ini ada wanita, ya kan, karena rambutnya ini mereka mungkin lebih populer di situ. Singapura sebenarnya di sini ini ada 3 sosok saya dan sepertinya senang ya kalau ada dengan sisi kanan dia suka para pria, terutama kalau teman-teman lewat depan sana itu sering menampakkan kayak manggil-manggil ya cuma menggoda supaya dia menampakkan diri, menggoda supaya konsentrasinya yang kendaraannya nggak terganggu. Berarti garis besarnya untuk mencelakai dan jadi kayak memainkan rambut dipilih-pilih gitu namanya kemarin gitu. ya dipilih-pilih sebelah sini. Kalau usianya ya kalau ini muda Misalnya manusia itu ya mungkin kayak enggak masih muda di 20-an gitu. 20-an 3 di sini dan sini modal dari sini di bawah dan sampai jalan ini jalan juga pernah juga apa ya kita bangun kalau kita mendengar jauh kan berarti dekat kan kita ngomong tuh kita kayak kerasan itu ngomong dia langsung ya nah waktu ada suatu saat ada yang pulang kerja malam-malam ada yang numpang mas
rumah di dalam sini. Iya, dan orangnya itu kerasa di ada yang pegang gitu. Jadi dia pegangan tapi nggak bonceng gini, dari gitu, tapi di pundaknya si pengendara ini. Dan sampai rumah itu kaku semua. Dan salah satunya ini memang buku kritis, bukannya laki-laki. Iya. Gimana sekali? Tadi ke atas. Ini lebih banyak yang cerita Mas Adi yang cerita. Saat ini kita di lantai dua dengan dekat dengan tangga ya. Iya, Tapi waktu naik, untuk naik sih awalnya nggak apa-apa, cuma pertama kali menginjakkan hati ke depan itu dua lantai istilahnya, terus seperti ada dorongan angin seperti itu. Cuman untuk angin ini suhunya itu terasa panas. Tapi ini sekarang ini dingin. kemarin ini Ya, ya kan. Pada saat ini barusan tadi Hmm. waktu Mas Andi bercerita ngomong lagi tentang angin itu ada angin yang berhembus dingin, tapi dingin. beda sama tadi soalnya panas. Atau mungkin karena saya tadi sendiri terus dia berani seperti itu menyerang atau gimana Pak? Mungkin. Ya kemungkinan mereka kaget karena di sini kan jarang ada orang naik ke lantai atas karena memang ini genteng-gentengnya kan sudah rapuh, Iya, termitnya juga sudah jatuh, dan memang orang takut untuk naik ke sini karena faktor keamanan ya, keselamatan juga, dan akhirnya mereka yang nggak kelihatan ini menghuni di sini, bahkan sampai berkeluarga, Mas. Jadi banyak sekali. Jadi ada keluarga yang di sini. Saya juga ya. Jadi ini kalau saya mengasumsikan itu kayak apartemen Ya, atas yang nggak kelihatan. Jadi tiap ruangan itu dihuni keluarga tersebut. Nah di sini yang di belakang kita ini, di belakangnya Mas Andi terutama, itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang bermain-main di situ, di sini Mas. Nah, Di situ. anak-anak kecil, tapi dengan perwujudannya itu tidak seperti manusia. Biasa. Ada rambut-rambutnya halus di apa ya, mukanya Iya, bukan. seperti itu, dan mereka bermain di situ itu. Dan sepertinya mereka silau dengan cahaya dari kamera karena berkali-kali kayak Rasa nggak nyaman. dan ada yang satu yang unik, ada yang matanya itu, bola matanya itu merah. Iya. Iya, Tapi cuma satu sosok aja. Ya? iya yang merah. Yuk, tadi dia lihat. Tadi dia lihat. Apa membayangkan? Iya. Ya memang ada waktu kena lampu itu bersinar ya di sini. Ini kamar mandi ya, Mas? Oh iya. Dan kamar mandinya ini sudah modern ya. Oh iya. Dan di sini ada kamar mandi ya. Dan ini sudah sangat modern ya di sini. Untuk tahun 2000-an ini sudah cukup modern. Dan di sini juga tempat bermain mereka. Ini kita malah kayak mepet mereka itu. Mereka di belakang kita. Nah, di sini udah panas, Mas? Ya. Karena memang dekat dengan mereka. Ya, kayak gelas diketuk-ketuk. Tapi ini apa ya, unik Pak. Soalnya posisi bawah kita mendekat. Iya. Karena
memang kan ya mereka itu kayak menunjukkan eksistensi paling ekstrim. Ya, biasanya kan cuma apa ya? kita merasakan kayak hawa ya. Kalau tadi saya mendengar tadi bahwa suara tapi saya sendiri kurang ketawa cewek. Sekarang di sini kurang ping ping ping. Padahal itu warungnya kan jauh. Tahu ya. Dan di belakang sana kan tidak ada rumah dan kayak hamparan apa ya pekarangan itu ya. Tapi kita mendengar kayak ketukan gelas ya tadi duduk apa duduk pakai sendok. Oke kita abaikan dulu, kita ke ruang yang lebih besar kayak aula ya sebenarnya. Nah ini di ruangan yang lebih luas kayak aula ya mas. Dan di samping ruangannya ada kamar-kamar. Yang ini yang saya bilang itu kayak apartemen mereka. Entitas yang sudah kita mulai dari yang sini dulu karena di sini ada atap yang runtuh. Ya. Nah ini memang keberatan karena abu. Jadi jatuh. Wow. Bisa dibayangkan kalau ada waktu itu. Sekali. Nah ini nggak ada, memang nggak ada. Langsung angin, los. Kita mendengar suara apa ya? Ding-ding itu ya. Memang itu anak-anaknya memang kayak bermain gelas mas. Mereka kayak ya memainkan apa ya? Gelas untuk mereka minum. Ya memang dipukul-pukul. Karena ini menunjukkan bahwa mereka itu ada. Oke, jadi kita di sana. Ruang yang kedua dan ini juga sudah kuku. Kita tidak bisa masuk karena memang ini sudah tinggi. Wah ini banyak. Kalau kita lihat ke sana ada mata-mata banyak sekali. Nah itu banyak mata-mata yang melihat ke arah kita. Banyak sosok-sosok yang berbulu. Tapi uniknya ada yang bulunya itu kebiru-biruan guys. Iya. Biasanya hitam mas. Iya. Hitam memang hitam. Tahu hitam tapi ujung-ujungnya itu biru. Entah kenapa ini ada power apa itu. Jadi itu kayak memiliki apa ya? Semacam kekuatan tersendiri untuk perlindungan dia. Khususnya masih Gede ini. Gede. Lebih besar dari yang sana. Ada yang kebiru-biruan dan rambutnya itu berdiri mas yang biru itu. Yang jabrik-jabrik. Kalau yang tadi yang biasa, yang hitam-hitam itu biasa rambutnya itu cuma gondrong gini. dan hitam. Ya hitam. Kalau yang biru itu naik. Mungkin ada kayak energi listriknya ya. Dulu naik dulu. Kayak kesetrum dulu. Kayak kalau jalan itu kayak ada petir-petirnya gitu. Itu mungkin ya mungkin entitas yang paling kuat di sini. Nah, kita ngomong aja sekarang sungguh sekali ya, panas sekali, langsung gerah. Ya. Oke, kita ke sana ya, yang kamar yang bisa dimasuki. Oh ini mas, ini yang menolak masa kita, yang mendorong dari sini. Ya, dari sini.
Nah, di tempat ini tadi yang Mas Andri merasakan kayak dorongan, Mas. Suasananya ada di sini. Dari sini. Kalau kita seperti apa Pak? Ini semacam garis sebagai bentuk bisa, tapi kalau ini cewek Mas, cewek. Tapi seperti itu juga. Ya, dulu tapi cewek, jadi kayak ada payudaranya, tapi berbulu di sini, dan sepertinya mereka sedang melakukan aktivitas seperti memasak. Jadi ada aroma apa Mas? Ada penciuman apa? Jadi tadi itu cuma energi seperti itu dan itu membuat saya itu langsung sepertinya kayak nge-freeze. Oh gitu kan? Karena baru memasak terus Mas Andri datang gitu. Mungkin merasakan yang Iya, mereka itu cewek-cewek di sini dan bulunya cukup lebat. Tapi kalau tingginya tidak begitu tinggi. Kalau yang di sana tadi mungkin kira-kira sampai ada yang 5 meter. Kayak yang di sini ini enggak, setengahnya. ya seperti kita, seperti manusia normal. Mungkin 160, 170, ada yang 155 gitu. Ada. Jadi tidak begitu. Tapi dorong nanti Mas. Iya. Dorong. Pergi Mas. Baru masak gantang gitu. Terganggu sih saya tadi. Tapi ya tidak, artinya tidak tidak cukup frontal mungkin, tidak cukup brutal, tapi cuman gue ngopo gitu, kamu ngapain? Peringatan. Iya. Nah itu normal. Nah kalau itu singkong Teloni itu. ayo nilainya Pak Kaji, Pak Dikaji. Kalau itu makanan. Jadi seperti yang sebelumnya setiap kita ngomongkan tentang itu Pasti ditunjukkan eksistensinya, entah itu dengan suara atau dengan bau. Sekarang bau. atau aktivitas. Oke, kita biarkan mereka memasak di sini. Nah, mereka sudah nyaman kalau sudah merasa nyaman, dan sekarang mereka ya bilangnya kalau bahasa Jawa ya binarak, mampir. Nah ini baunya, nah ini kalau ini ya itu apa-apa gitu. Karena lebih dekat lagi, karena begitu dia bilang binarak dekat dengan dia, dan baunya ya kayak ini. Aslinya Khasnya ya kayak ini, apa-apa kecil-kecil seperti ini. Oke, next saja. Ini kamar ruangan apa Pak? Ya kamar juga. Kamar juga, dan ini yang tadi bulu-bulu di sini tanpa bulu, bahkan kelihatan organnya tanpa penutup sama sekali. tanpa penutup, dan organnya masih aktif, masih ada. Ya, kalau paru-paru ya masih ada kembang kepisnya itu, kembang dan kepis itu, dan ada ususnya juga masih kelihatan, tapi tidak punya kaki Mas, cuma kepala dan ini, Seperti apa Pak? dan lidahnya panjang. Itu yang seperti itu. Nah bisa jadi, tapi kan ini Jawa Mas, ya nggak tahu kok sampai di sini. Dan sepertinya meminum darah Mas, meminum darah ketika ada erupsi dulu, ada yang hewan mati, nah itu dia hisap, jadi kayak vampir itu, ada taringnya tapi lidahnya panjang dan menyedot. Kita ngomong langsung di konfirmasi sama toket, berarti bener. Dan itu nggak cuma satu Mas, Sosok tersebut. ya ini keluarga, karena saya bilang tadi keluarga, ini ada bapaknya, ada anaknya juga, dan ada ibunya, dan kepalanya cuma kepala dengan organ Ini sama dia. Dan ini melayang-layang Mas, terbang. kombinasi di tempat ini. Ya,
mengeluarkan lendir netes itu. Tapi bukan darah. Enggak seperti apa ya itu? Seperti ya, tapi lebih kental itu kayak nanah itu. Di sini ada yang ditanyakan lagi dari ya ini memang panas sekali dari Mas Andi, ada yang ditanyakan mengenai tempat ini sebelum kita meninggalkan tempat ini. Apa namanya? Jadi itu tadi nama super juga tadi kan. Nah, makanya aku nggak tahu mengajak komunikasi yang lewat sini. Iya. Nah, sebenarnya maksudnya mereka itu apa? Misalnya di sini banyak sekali entitas yang berbeda-beda. Apakah cuman yang mengganggu itu aja atau mereka yang lain juga mengganggu dengan kejadian maksudnya? Ya, kalau yang di atas ini lebih Yang ini sekarang ya ya, lebih apa ya, lebih suka tinggal di sini. Artinya dia cari makan juga keluar lalu dibawa ke sini. Artinya ada yang masak tadi dan juga yang ini tadi yang kayak kuyang tadi ya. Dia juga makan tapi tidak makan. Saya bilang juga ada manusia, tapi tidak ada hewan yang sudah mati. jadi banyak sudah mati. Iya, mau busuk itu dia suka menghirup darahnya atau meminum darahnya seperti itu. Dan kalau yang mengganggu itu hanya kan yang tadi di bawah karena memang habitatnya di sana dengan apa ya, grade-nya itu cukup rendah. Dalam arti kalau kastanya itu ya biasa saja ya. Kalau yang di sini lebih punya apa ya, tatanan, ibaratnya punya aturan. Kalau dia mau melakukan mengganggu itu juga harus mikir karena harus ada alasannya jika mengganggu. Kayak tadi karena Mas Andi masuk dia nggak suka, makanya dia langsung melakukan penyerangan, tapi nggak nyerang supaya Mas Andi cepat pergi dari Cuman sini. diperingatkan. Iya, seperti itu. Jadi sampai di sini dulu ya, mengenai rumah tingkat yang memang menjadi tempat tinggal atau mungkin kita beri judul apartemen entitas itu di dekat Merapi. Jangan lupa untuk dukung channelnya Mas Andri, Andri Okta _ dan juga Irasional TV. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa, salam Irasional.